Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya video ini dibuat dikarenakan untuk memenuhi tugas mata kuliah dari pendidikan. Langsung saja di sini tugasnya menjawab tiga pertanyaan yang mana akan saya jawab satu persatu. Yang pertama, apa pengertian dari manajemen perencanaan pendidikan? Yaitu, jadi fungsi perencanaan pendidikan dalam manajemen pendidikan adalah suatu proses pengambilan keputusan sehubungan dengan hasil yang diinginkan dengan penggunaan sumber daya dan pembentukan suatu sistem komunikasi untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Lanjut ke pertanyaan yang kedua, yaitu perencanaan sangatlah penting dari semua aspek manajemen. Jelaskan mengapa dan berikan contoh. Perencanaan sebagai langkah awal dari pencapaian tujuan akan memberikan arah dan kejelasan tujuan tersebut, sehingga semua komponen ataupun elemen-elemen dalam organisasi mengetahui dengan baik tujuan yang hendak dicapai. Nah, contoh perencanaan sangatlah penting dari semua aspek manajemen, yaitu contohnya ketika dalam suatu lembaga tidak mempunyai perencanaan atau tidak mempunyai planning, maka lembaga itu tidak akan mengetahui tujuan yang dicapainya itu bagaimana, apa yang ditujunya nggak tahu. Maka dari itu perencanaan sangatlah penting dalam manajemen pendidikan Islam agar mengetahui tujuan dan capaian itu sendiri dalam lembaga itu sendiri. Nah, yang kedua sudah, dan lanjut yang ketiga. Pertanyaan yang ketiga adalah, kamu adalah calon pengelola lembaga pendidikan Islam. Apa rencanamu yang ingin kamu lakukan pertama kali bagi lembaga pendidikan tempat mengabdimu nanti yang berfokus pada peningkatan mutu pendidikan? Nah, jawaban saya di sini, ketika saya terjun dalam dunia lembaga pendidikan, maka yang pertama mungkin saya akan meningkatkan minat bakat anak. Yang mana ketika minat bakat anak itu sudah kita ketahui, di situ anak akan menjadi seorang yang aktif. Nah, maka ketika seorang anak itu sudah aktif, minat bakatnya sudah diketahui, kemudian aktif, maka si anak itu mutu pendidikannya akan terlihat, akan meningkat, dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, meningkatkan sumber daya guru. Nah, kenapa SDM guru di sini saya akan tingkatkan kalau misalkan saya terjun ke dunia lembaga pendidikan? Karena guru itu sebagai tenaga pengajar si murid. Nah, kalau misalkan SDM gurunya kurang terpenuhi, tanggung jawabnya mungkin terhadap murid itu untuk mengajar kurang. Makanya saya akan tingkatkan. Ketika saya tingkatkan SDM guru, si guru mempunyai rasa tanggung jawab lebih karena SDM-nya kita tingkatkan. Kemudian mutu anak itu akan meningkat, mutu pendidikan anak itu akan meningkat. Nah, mungkin di video ini hanya itu yang bisa saya jawabannya saya berikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.